Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jitri Valiotil. Saya mahasiswa Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan angkatan tahun 2023. Di sini saya akan sedikit membuat video tentang resume materi kelompok 2 dan kelompok 3 dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baik, yang pertama di sini adalah menentukan topik dan rumusan masalah dari materi kelompok 2. Dalam menentukan topik dan rumusan masalah itu, teman-teman, ada 5 poin yang akan dibahas di sini. Yang pertama itu cara memilih topik yang relevan dan signifikan. Yang kedua ada sumber inspirasi untuk topik karya ilmiah. Yang ketiga ada perumusan masalah, kriteria masalah yang baik dan signifikan. Lalu ada tujuan penelitian dan pentingnya hipotesis. Yang terakhir, studi literatur dan pencarian referensi yang tepat. Baik, ya, poin yang pertama di sini adalah cara memilih topik yang relevan dan signifikan. Pertama harus kita tahu, teman-teman, memilih topik yang tepat adalah langkah awal yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Topik yang menarik dan relevan akan memotivasi kita dalam proses penelitian dan menghasilkan hasil yang bermakna nih, teman-teman. Yang pertama, kita harus mengenali minat dan keahlian diri kita sendiri. Apa yang membuat kita tertarik, lalu apa yang membuat apa yang sudah kamu pelajari. Lalu lakukan penelusuran literatur, teman-teman. Yang pertama bisa kita lihat dari jurnal ilmiah, ada buku teks juga, lalu ada proceeding konferensi. Yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi masalah aktual. Perhatikan isu-isu yang terkini, analisis dampaknya juga, dan minta saran. Selanjutnya, konsultasikan dengan dosen atau dengan ahli, teman-teman nih. Minta saran kepada ahlinya atau juga minta masukan, teman-teman. Yang terakhir itu ada pertimbangan ketersediaan data. Jadi data dari penulisan karya ilmiah sendiri ada dua, teman-teman, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu ada poin kedua, yaitu sumber inspirasi untuk topik karya ilmiah. Di dalam topik karya ilmiah ada sumber apa aja sih, teman-temannya? Yang pertama itu ada jurnal, lalu ada buku, dan ada konferensi juga. Di dalam sumber inspirasi ini menggunakan jurnal, buku, dan konferensi sebagai sumber inspirasi untuk topik karya ilmiah adalah praktik yang sudah sangat umum nih, teman-teman. Banyak kita jumpai juga jurnal-jurnal yang karya ilmiah yang sumbernya atau referensinya dari jurnal, buku, dan konferensi, teman-teman. Yang pertama itu jurnal ilmiah. Kita bisa mengakses yang paling umum adalah Google Scholar. Ada di Google tentunya. Ini adalah mesin pencari khusus untuk artikel-artikel ilmiah. Lalu ada JS Store atau perpustakaan digital yang berisi jutaan artikel jurnal, teman-teman. Lalu ada Science Direct, yaitu platform penerbitan ilmiah yang menyediakan akses ke ribuan jurnal. Lalu ada yang paling terkenal adalah Scopus, yang pasti teman-teman udah biasa juga mendengar web ini, yaitu basis data abstrak dan sitasi terbesar di dunia. Yang kedua ada buku. Buku sendiri bisa kita akses di perpustakaan universitas atau di perpustakaan lainnya. Lalu ada di web Amazon. Ini adalah platform penjualan buku online terbesar di dunia, teman-teman. Lalu ada Goodreads, yaitu situs web yang merekomendasikan buku. Yang ketiga adalah konferensi. Konferensi sendiri ada proceeding konferensi, yaitu kumpulan makalah-makalah yang dipresentasikan ke dalam konferensi. Lalu ada situs web konferensi. Ini adalah informasi tentang topik yang akan dibahas dalam konferensi, teman-teman. Lalu poin yang ketiga di sini adalah perumusan masalah yang baik dan signifikan. Perlu teman-teman ketahui, baik dan signifikan itu memiliki arti yang berbeda. Jadi untuk arti perumusan masalah sendiri merupakan langkah yang krusial dalam penulisan karya ilmiah, teman-teman.
masalah yang baik dan signifikan akan menjadi landasan bagi seluruh penelitian. Yang pertama kita akan bahas tentang kriteria masalah yang baik. Kriteria masalah yang baik itu bagaimana sih? Itu yang pertama ada spesifik dan terukur. Masalah harus bisa dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan dapat diukur. Lalu kriteria masalah yang baik yang kedua adalah masalahnya relevan nih teman. Masalah yang dipilih itu harus relevan dengan bidang studi dan memiliki keterikatan isu-isu terkini dan permasalahan itu belum terpecahkan. Lalu original, dari katanya aja kita udah bisa artikan masalah ini harus menawarkan sesuatu yang baru dan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Jadi penelitian kita ini gak kopas gitu teman, gak sama-sama atau mirip-mirip dengan penelitian sebelumnya. Lalu ada yang fleksibel, masalah harus dapat dipecahkan dengan sumber daya yang tersedia, baik itu dana, waktu, maupun akses data. Yang terakhir, masalah yang baik itu harus bermanfaat teman-teman. Penelitian harus memberikan kontribusi. Jadi penelitian kita ini nggak semata-mata cuman tertulis saja teman-teman. Jadi bisa bermanfaat ketika diterbitkan. Lalu yang kedua ada kriteria masalah yang signifikan. Gimana sih masalah yang signifikan itu kriterianya itu kayak gimana? Baik, di sini akan saya jelaskan. Memiliki implikasi. Masalah yang dipilih itu harus memiliki implikasi teman-teman. Implikasi yang lebih luas, baik secara teoritis maupun praktis. Lalu menjawab pernyataan penelitian, yang berarti masalah ini yang kita dapat ini harus mampu menjawab pertanyaan penelitian yang relevan dan menarik. Lalu mengisi kekosongan penelitian. Masalah harus memiliki kekosongan atau celah dalam literatur yang ada teman-teman nih. Yang terakhir yaitu memiliki nilai tambahan. Penelitian harus memberikan nilai tambahan bagi pengetahuan yang sudah ada. Baik, di poin yang keempat yang sudah kita paparkan tadi ada tujuan penelitian dan pentingnya hipotesis. Tujuan penelitian dan pentingnya hipotesis teman-teman. Ngomong-ngomong, tujuan penelitian dan hipotesis adalah dua komponen penting dalam suatu penelitian karya ilmiah. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi nih teman-teman, untuk memastikan bahwa penelitian berjalan dengan efektif dan menghasilkan temuan yang valid. Yang pertama itu, mengapa sih kita harus memiliki tujuan penelitian? Pastinya untuk menentukan arah penelitian kita. Jadi tujuan penelitian memberikan arah yang jelas nih tentang apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Jadi penelitian teman-teman tuh memiliki tujuan yang jelas. Lalu fokus sendiri, dengan adanya tujuan yang jelas, penelitian dapat memfokuskan nih upaya mereka pada hal-hal yang relevan dan menghindari penyimpangan dari topik utama. Jadi penelitian teman-teman semua, mengapa sih pentingnya tujuan penelitian? Ya itu tadi, untuk memfokuskan teman-teman semua agar penelitiannya tidak menyimpang dari topik utama yang kalian teliti. Lalu ada evaluasi. Tujuan ukur untuk mengevaluasi apakah penelitian dilakukan telah berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Jadi di akhir itu bakal ada evaluasi di mana penelitian teman-teman itu akan dites sudah mencapai tujuan atau tidak. Lalu mengapa sih kita membutuhkan hipotesis juga? Nah teman-teman, hipotesis sendiri adalah dugaan-dugaan dalam penelitian kita sendiri nih. Yang pertama ada dugaan awal nih teman-teman. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diajukan peneliti sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Lalu panduan penelitian. Hipotesis memberikan arah yang lebih spesifik nih teman-teman dalam membandingkan tujuan penelitian. Hipotesis juga membantu peneliti dalam merancang desain penelitian, memilih metode pengumpulan data dan menganalisis data. Jadi dengan hipotesis bisa membantu para peneliti atau teman-teman sendiri untuk merancang desain
penelitian kalian dan memilih metode pengumpulan datanya teman-teman atau sampel ya. Lalu terakhir ada pengujian. Hipotesis dapat memperoleh dari penelitian teman-teman hasil pengujian dan menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Lalu ada poin yang kelima nih teman-teman, sekaligus poin yang terakhir, studi literatur dan pencarian referensi yang tepat. Apa sih itu studi literatur dan referensi? Itu adalah fondasi yang kuat dalam membangun sebuah karya ilmiah yang berkualitas. Keduanya saling berkaitan nih, memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian. Yang pertama itu kita harus memahami topik yang lebih dalam, mengetahui penelitian sebelumnya, teori yang relevan dan perspektif yang berbeda. Lalu kita harus menghindari plagiarisme teman-teman. Seringkali kita melihat artikel-artikel atau kita sendiri merasakan saat membuat artikel itu selalu mengkopas-kopas dari penelitian atau jurnal-jurnal sebelumnya. Lalu ada memperkuat argumen, menentukan bukti-bukti yang mendukung klaim teman-teman sendiri. Lalu tips mencari referensi, tentukan kata kunci, semakin spesifik semakin baik teman-teman. Lalu gunakan database akademik, Google Scholar, JSTOR, atau mungkin Science Direct dan lain-lain yang tadi sudah saya sebutkan di poin sebelumnya. Masih yang sama, ada perpustakaan universitas dan evaluasi sumber teman-teman. Evaluasi sumber, pastikan sumber yang teman-teman buat ada relevan, kredibel, dan up to date. Lalu cara melakukan studi literatur, bagaimana sih caranya itu kak? Yang pertama, kumpulkan referensi, lalu baca dan analisis, catat ide-ide utamanya, metodologi hasil dan kesimpulannya, dan buat kerangka. Organisasikan informasi berdasarkan tema dan pernyataan penelitian. Lalu yang terakhir, sintesis. Gabungkan temuan teman-teman semua dari berbagai sumber untuk membentuk pemahaman yang komprehensif. Baik, selanjutnya di sini ada materi yang kedua, yaitu pengumpulan data dan metode penelitian. Pengertiannya sendiri, apa sih itu metode penelitian teman-teman? Metode penelitian merupakan langkah sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna menjawab pernyataan penelitian. Lalu ada jenis penelitian. Jenis penelitian itu apa aja sih? Di sini ada 3 jenis penelitian. Penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian campuran. Apa sih itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, dan pengalaman manusia, teman-teman. Jadi di sini tuh fokusnya kepada sosial, budaya, dan pengalaman manusia. Hasilnya biasanya berupa deskripsi, interpretasi, dan temuan kualitatif lainnya. Lalu ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis dan mengukur hubungan antara variabel. Jadi kalau misalkan di penelitian ini banyak data-data dan angka-angka nih teman-teman, biasanya kita bakal nemuin table, grafik, dan lain-lainnya. Lalu ada penelitian campuran. Penelitian campuran ini sesuai namanya teman-teman ya, menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif teman-teman, memperoleh pemahaman yang lebih dalam lagi, lebih komprehensif tentang suatu fenomena. Ini tuh berguna untuk menggabungkan kekuatan dari 2 penelitian tadi teman-teman. Jadi ini akan mengeksplorasi aspek kualitatif dan kuantitatif dari suatu topik. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri yang pertama itu ada survei. Survei ini biasanya dilakukan melalui responder yang ada itu biasanya lewat kuesioner, itu tertulis atau elektronik, itu banyak kita temui sendiri teman-teman ya. Lalu ada eksperimen. Eksperimen adalah suatu metode penelitian yang melibatkan manipulasi variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Eksperimen ini biasanya dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol teman-teman, untuk minimalisir pengaruh variabel lain.
Metode ini sangat berguna untuk menguji hubungan causal antara variabel. Lalu ada validitas dan reliabilitas data. Validitas mengacu pada tingkat keakuran data yang dikumpulkan. Data yang valid menunjukkan bahwa instrumen pengumpulan data mengukur apa yang harus diukur. Terdapat berbagai jenis nih teman-teman di dalam validitas, seperti validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas kriteria. Lalu reliabilitas. Kalau reliabilitas itu mengacu pada tingkat konsistensi data yang dikumpulkan. Data yang reliable atau real itu menunjukkan bahwa instrumen pengumpulan data menghasilkan hasil yang sama jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama, teman-teman. Jadi data yang telah dikumpulkan itu selalu sama. Terdapat berbagai metode, teman-teman, dalam reliabilitas data, dalam mengukur reliabilitas data. Yang pertama itu ada tes ulang, reliabilitas bentuk paralel, dan reliabilitas internal konsistensi. Lalu selanjutnya ada etika dalam pengumpulan dan penggunaan data. Yang pertama itu adalah kerahasiaan. Peneliti harus menjaga kerahasiaan nih dari data yang telah peneliti itu kumpulkan. Lalu ada informed consent, adalah itu semacam persetujuan tertulis dari responden sebelum mengumpulkan data. Lalu informed consent memastikan bahwa responden memahami tujuan penelitian. Lalu ada kejujuran. Peneliti harus jujur dalam mengumpulkan dan menganalisis data nih teman-teman. Tidak boleh terjadi pemalsuan, manipulasi, atau pencurian data. Oke, next ada pentingnya mencantumkan metodologi yang jelas dalam karya ilmiah, teman-teman. Kenapa sih harus penting mencantumkan metodologi yang jelas dalam karya ilmiah? Itu penting banget, teman-teman. Untuk reproduksibilitas, lalu untuk transparansi, validitas dan reliabilitas tadi kita udah bahas sebelumnya. Lalu penghindaran bias. Selanjutnya ini tuh dasar untuk diskusi dan kesimpulan. Jadi metodologi yang jelas ini nanti jadi bakal dasar teman-teman dalam penulisan karya ilmiah untuk diskusi dan menulis kesimpulan. Lalu ada peningkatan pengetahuan. Dengan mencantumkan metodologi, penulis juga bisa nih berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu ada kepatuhan terhadap standar akademik, teman-teman. Jadi banyak jurnal dan institusi akademik memiliki standar tertentu dalam mengenai penyajian metodologinya. Mungkin sekian dari saya dalam pembahasan materi, dua materi kelompok penulisan karya ilmiah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Limpat Nur Rahmat, SPD MPD, dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.